Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam pintar untuk peserta didik yang sedang belajar dari rumah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kita akan belajar pembelajaran 3, subtema 3, tema 1, kelas 5 sekolah dasar, yaitu letak geografis Indonesia dan pengamalan sila Pancasila. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Sekarang coba sebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Jadi jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, yang pertama itu adalah nelayan. Kedua, pertambangan minyak lepas pantai. Ketiga, berbagai sektor usaha wisata, misalnya pemandu wisata, pedagang, ya. Kemudian 4, pelayaran. 5, berbagai sektor usaha di pelabuhan. Dan 6, petani garam. Sekarang mari kita amati ya pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di Indonesia, benua Australia dan Asia membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. 1. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. 2. Terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. 3. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinaan dan kampung Arab. 4. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. 5. Terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, dari pengamatan tadi, sekarang kita mari mencari ya dampak positif dan dampak negatif ya akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Dampak positifnya: 1. Memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya. 2. Memiliki keberagaman dan kekayaan budaya. 3. Memiliki keberagaman sumber daya manusia. Kemudian dampak negatifnya, yang pertama, tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia. 2. Tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya. 3. Rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi.
Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila persatuan Indonesia. Selain itu, juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dengan adanya keberagaman itu bukan sebagai alat pemecah ya, tetapi itu sebagai alat pemersatu ya. Dengan nilai persatuan kita harus selalu menjunjung nilai-nilai sila persatuan di dalam Pancasila. Dan itu kita juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia agar negara kita Indonesia selalu damai, tentram, dan tidak terjadi perpecahan. Nah, tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak, yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya, satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan demikian seterusnya. Misalnya, meskipun sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Nah, jadi ya Pancasila ya sila-silanya itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Karena sila-sila dalam Pancasila itu adalah suatu nilai yang bulat dan utuh ya, dan saling terkait ya, sehingga ya Pancasila atau sila-silanya itu tidak dapat dirubah menjadi Trisila ya, atau hanya 3 sila, atau bahkan Ekasila atau hanya 1 sila. Jadi harus 5 sila itu harus ada dan saling terkait. Sekarang mari kita berlatih ya untuk menambah wawasan kita mengenai sila-sila dalam Pancasila. Misalnya, pemilihan ketua kelas itu berarti mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian perayaan hari besar keagamaan itu mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ya, perilaku gotong royong itu mencerminkan sila persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian perilaku musyawarah mufakat itu mencerminkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian jika kita menjenguk orang sakit itu berarti mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini sumber buku pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap rajin beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.